Firman Allah, firman kita ini. Kita mau katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan. Aku tetap percaya.
dapat melewatinya, bukan karena gagah dan kuat kami Bapa, tetapi karena kebenaran janji firman Tuhan itu bukan dalam hidup kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berpegang teguh pada janji Tuhan. Mari kita berserah di dalam kekuatan Tuhan. Biarlah Dia menopang tangan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita dengan iman. Kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah luar biasa, yang sudah melayani kita. Kita berdoa supaya Anda semakin dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, bersyukur sekali pada sore hari ini walaupun cuaca tidak mendukung ya. Tadi pada waktu kami berdoa, kami tidak meminta cuaca baik, tidak. Tetapi kami minta adalah Anda dan saya, kita semakin hari semakin memiliki hati yang semakin mencintai Tuhan. Kalau sudah memiliki hati semakin mencintai Tuhan, apapun yang terjadi, tidak peduli di luar hujan deras, badai, topan, atau panas terik, kita tetap datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kolose 3 ayat 18 sampai ke 25. Ini satu ayat yang cukup sering kita baca, tapi kita sore hari ini kita akan belajar dari konteks yang lain Bapak Ibu. Di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 25 sudah mendapat semuakah? Amin. Amin. Baik. Sudah. Kita tunggu sebentar. Baik, saya akan bacakan secara perlahan. Kolose 3 ayat 18 sampai 25 dengan perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ayat ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 22. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. 25. Siapa saja yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Nah, Bapak Ibu, khususnya di ayat ke-23, khususnya ke-23 ya, dikatakan apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada satu kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Ayat ini sering digunakan sebagai pembenar supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada sore hari ini saya mau kembalikan kepada konteksnya ya. Bapak Ibu, karena ayat ke-23 ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah kalimat yang berpasangan mulai dari ayat ke-18. Dimulai dari istri, dari suami, daripada anak, daripada bapak, daripada kita sebagai hamba. Nah, di sini tidak dalam konteks. Dalam arti gini, contoh, Bapak Ibu, ayo kita lakukan pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi, Anda tetap setiap hari harus ada di dalam gereja ini. Kita mungkin melayani dengan baik, tetapi keluarga di rumah berantakan. Kita mungkin berapi-api di dalam gereja, tetapi pekerjaan kita, ekonomi kita berantakan. Ini konteksnya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak seperti itu. Jadi ini konteksnya sangat-sangat berimbang, sangat-sangat berimbang.
Jadi Bapak Ibu, ayat ini tidak akan pernah digunakan untuk melakukan pembenaran supaya Anda memberikan sepenuhnya waktu, tenaga, bahkan harta hanya untuk gereja dan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi kita mengabaikan yang lain. Tidak, ini harus berimbang karena firman Tuhan ini berimbang. Ya, ini konteksnya kita dulu ya Bapak Ibu ya, konteksnya. Nah, oke, kita kembali ke slide dulu. Nah, di sore hari ini tema kita adalah My destiny, my priority. Ada dua. Jadi destiny itu adalah berbicara mengenai takdir, tujuan akhir daripada hidup kita itu apa sih sebenarnya? Tujuan Anda dan saya, tujuan akhir Anda dan saya diciptakan Tuhan itu sebenarnya untuk apa? Ini dulu destiny kita, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, takdir kita itu untuk apa? Takdir saya adalah jadi pengusaha? Bukan. Takdir saya adalah untuk jadi katakanlah pendeta. Takdir saya adalah untuk jadi WL, untuk jadi apapun. Bukan itu takdir kita, Bapak Ibu. Bukan. Bukan. Tetapi takdir kita, bicara tujuan akhir daripada mengapa diciptakan kita adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, panggilan Tuhan yang paling sederhana itu apa? Paling sederhana, kalau kita lihat adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Tujuan akhir daripada hidup kita adalah sederhananya adalah menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini istri yang sudah menjadi istri? Dengan status kita sebagai istri untuk menyenangkan Tuhan. Suami menyenangkan hati Tuhan dengan status suami. Ya kita sebagai anak, ya banyak. Semua sebagai anak, status anak harus untuk menyenangkan Tuhan. Bahkan dikatakan sebagai hamba pun, sebagai hamba yang menyenangkan hati Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah takdir kita adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Itu apa sederhananya? Menyenangkan hati Tuhan. Ini sih sederhananya. Nah, berbicara ada dua poin. Ada my destiny, ada my priority. Berbicara priority atau prioritas. Berarti pada saat kita menyenangkan hati Tuhan, pada saat kita memenuhi panggilan Tuhan, fokus utama kita itu apa? Supaya kita lupa kalau sudah ada di sini, belum terbiasa. Nah, ini pada waktu kita memenuhi panggilan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ada prioritas, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Inilah namanya priority atau prioritas. Nah, Bapak Ibu kita bisa bayangkan pada saat contoh Pak Gembala meminta kita supaya Pak Gembala senang, Pak Gembala, aduh saya sore hari ini kok pengen makan bubur ayam ya, karena Pak Gembala suka makan bubur ayam. Tolong dicatat ya. Kemudian yang dicatat kedua, Pak Gembala ada di rumah itu kalau hari Minggu, hari Senin pagi, dan mulai Kamis sore. Tolong dicatat. Tidak, Bapak Ibu. Ini contoh ya. Berarti pada saat Anda ingin menyenangkan hati Bapak Gembala, ingin membeli bubur ayam, ternyata ada prioritasnya, Anda masih ngepel dulu, Anda masih kora-kora dulu, Anda masih cuci baju, Anda masih make up. Begitu jam 9 Anda keluar, yang jual bubur ayam katakan di pojokan sini, Anda keluar dulu mampir ke Bedalik. Kira-kira kita akan sampai kepada tujuan tidak? Tidak. Begitu Anda sampai ke rumah Pak Gembala membawa bubur ayamnya dimasak pagi, Anda datang sore, Pak Gembala sudah makan, buburnya sudah tidak enak. Sama, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, seolah-olah kita melakukan semua banyak hal untuk Tuhan, kira-kira menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Belum tentu, Bapak Ibu. Mengapa? Bisa jadi niat kita baik, tetapi kita berlambat-lambat. Lah, kita akan lihat ya, Bapak Ibu. Kita akan lihat. Lah, inilah destiny kita. Nah, menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya berikan satu quote.
ya Bapak Ibu, satu katakanlah kata mutiara yang kami dapatkan dari Tuhan. Sederhananya begini. Menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah salah satu kunci mengatasi kemustahilan. Yang percaya katakan amin. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama. 1, 2, 3. Menyenangkan hati Tuhan Yesus adalah salah satu kunci mengatasi kemustahilan. Saya mau bertanya dulu. Tuhan yang kita sembah namanya Tuhan Yesus, kuasanya terbatas atau tidak terbatas? Kemudian yang kedua, karakter daripada Tuhan itu kebaikannya terbatas atau kebaikannya sangat-sangat tidak terbatas? Sangat-sangat tidak terbatas. Oke. Kalau pada hari ini, sore hari ini kita berdoa, Tuhan tolong berikan saya penghasilan 1 bulan 10 juta, Tuhan mampu jawab tidak? Mampu? Yakin? Kok ngomongnya pelan ya? Saya ulangi lagi ya. Kalau hari ini kita berdoa minta Tuhan berikan saya penghasilan 10 juta, Tuhan mampu berikan tidak? Mampu. Oke, kita naikkan levelnya lagi. Bukan 10 juta, 1 bulan 30 juta, mampu tidak? Oke, kita naikkan level lagi. Bukan 30 juta, 60 juta, mampu tidak? Mampu. Semakin sedikit yang jawab. Contoh sederhana. Pak Pur ini adalah bapak kita yang punya penghasilan tidak terbatas, harta yang 700 turunan tidak akan pernah habis. Bukan 7 turunan ya, 700 turunan. Kemudian anaknya Pak Pur datang, Bapak, aku minta uang 100.000. Buat apa? Aku mau beli ciki tidak sehat, jangan 100.000. 1.000 saja. Mungkin begitu Pak Pur? Mungkin ya, karena tujuannya adalah baik. Tetapi saat Anda minta, Bapak minta 100.000 untuk apa? Ada temanku Pak, itu yang setiap hari itu hampir tidak pernah bawa uang jajan, keluarganya kasihan. Kira-kira oleh Pak Pur diberi 100.000 atau kurang dari 100.000 atau lebih dari 100.000? Lebih bisa. Kenapa? Karakter Pak Pur adalah karakter yang baik. Sama seperti Tuhan kita. Tuhan kita adalah punya karakter yang sangat-sangat baik. Dan Tuhan menciptakan kita salah satunya adalah supaya kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan, yaitu kebaikan. Mengapa ada prinsip, ada hukum tabur tuai? Bukan berarti kita berinvestasi kemudian kita bertransaksi dengan Tuhan. Tidak. Hukum tabur tuai itu adalah salah satunya karena adalah kita kepanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak peduli Bapak Ibu. Kalau hari ini kita minta 10 juta, 30 juta, 60 juta, 100 juta, berapapun, selama kita gunakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang terjadi adalah pasti terjadi. Yang amin cuma 1. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi secara perlahan Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Tidak, Tuhan itu tanda kutip itu tidak bisa diam, selalu mencari cara untuk memberkati kita, selalu mencari alasan untuk memberkati kita, dan selalu mencari kesempatan untuk memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, berapapun yang tanda kutip kita minta, Tuhan aku ingin penghasilan 10 juta, 30 juta, Tuhan aku ingin punya rumah yang lebih layak, Tuhan aku ingin yang keluarga punya lebih layak, Tuhan ini mobilku kok sudah sering mogok-mogokan, Tuhan usahaku kok sepi, aku minta diperamai Tuhan, diberkati. Tuhan sanggup? Sanggup, selama itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mempermuliakan Tuhan bukan hanya dengan mulut kita. Kita mempermuliakan Tuhan bukan hanya dengan permainan alat musik kita. Kita mempermuliakan Tuhan bukan hanya dengan aktivitas kita, tetapi juga dengan hati kita. Saat kita mempermuliakan Tuhan dengan hati kita, Bapak Ibu, berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita. Dan inilah Bapak Ibu,
menyenangkan hati Tuhan itu adalah salah satu kunci adalah dari mengatasi kemustahilan. Kalau dari beberapa kita sudah sampaikan, kalau kami berdoa itu tidak pernah meminta berkat. Kami berdoa dalam berdoanya adalah hanya memuji menyembah Tuhan, minta firman. Tetapi di satu titik kami kalau berdoa minta berkat, kami minta doanya doa proposal. Tuhan, di atas itu ada tanah ya Tuhan, cocok kayaknya Tuhan, view-nya bagus Tuhan, ini bisa. Selama untuk Tuhan terjadi, jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu. Jadi itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pelit, tetapi Tuhan ingin kita bertanggung jawab atas setiap berkat-berkat. Biarlah saya berdoa pada sore hari ini, kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah pribadi yang dapat bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, tidak ada yang namanya hidup dalam kekurangan. Tidak ada yang namanya jalan buntu. Tepat waktu, iya. Tapi jalan buntu tidak, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah berbicara mengenai tujuan akhir hidup kita adalah sederhananya, simpelnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo kita belajar jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas, berkat-berkatnya pun tidak terbatas. Dan saya bersyukur di tempat ini saya mendengar banyak kesaksian pertolongan Tuhan dengan cara yang ajaib, dengan mujizat Tuhan terjadi. Apa yang tidak kita pikirkan Tuhan kerjakan. Pastikan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya sangat bersyukur kalau dengar kesaksian kali ini, Tuhan kita baik, Tuhan kita ajaib. Berarti kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sama sebetulnya ini sedikit kesaksian. Pada waktu kita tetapkan yang lalu untuk retreat para pelayan ya di tahun depan ya, yang retreat pelayan di tahun depan, secara keuangan kami belum ada waktu itu, belum ada. Tapi kita cuma doa ini untuk kemuliaan Tuhan yang terjadilah. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita belum berangkat, Tuhan sudah sediakan berkatnya. Yang tidak ada di jadwal pekerjaan ternyata muncul Bapak Ibu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan munculnya itu Bapak Ibu, satu pekerjaan belum selesai, pada ini kita tambah lagi 2 ya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ya, ayo kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Lah, kemudian jadi kita landasannya adalah ayat ke-23 ya. Apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekarang poinnya adalah kita melakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Oke. Ya, kita tidak lihat ini dulu. Sekarang ayo kita lihat prioritas kita satu demi satu. Di ayat ini ada prioritas-prioritas dasar yang Tuhan ajarkan. Nah, sekali lagi kita kembali ya di ayat ke-23. Ingat ya, yang kita akan bahas prioritas ini adalah kita melakukan dengan segenap hati untuk siapa? Tuhan. Oke. Katakan ke samping kirinya, lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Ingat ya, dengan segenap hati untuk Tuhan. Bukan untuk para gembala, bukan untuk para pelayan, bukan untuk kita ini ya, bukan ya. Kita lakukan untuk Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Saya berdoa kita semua adalah jemaat yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Ya, boleh ya lihat satu persatu ya. Oke. Ayat 3, Kolose 3 ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau kembali ke ayat 23, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan adalah, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dengan segenap hatimu.
dan lakukanlah itu untuk Tuhan. Ayat ini sederhana. Jadi mengapa di ayat 23 itu muncul, ayat 23 muncul? Karena ada ayat 18, 19, 20, 21, dan 22. Istilahnya disimpulkan di 23, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dengan segenap hatimu. Lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun suamimu masih manusia, walaupun suamimu masih menjengkelkan, walaupun suamimu pelit, walaupun suamimu sudah muncul jerawat, sudah warna rambut berubah, kemudian wajahnya kok sudah tidak kinclong lagi, tetap lakukanlah dengan segenap hatimu seperti kepada untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, yang kami cuma tidak. Saya ulangi ya. Ini terkesima dengan suara saya, ataukah masih mencerna, membesarkan hati ya? Saya ulangi ya. Saya bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun suamimu pelit, walaupun suamimu jahat, walaupun suamimu karakternya berubah, walaupun suamimu tambah gendut, walaupun suamimu semakin tidak enak dipandang mata, tetap lakukan dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk suamimu. Amen. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, inilah firman Tuhan. Prioritas kita yang pertama, berbicara tentang istri. Kemudian sekarang para pria siapkan hatinya. Ya, Kak Denny, saya pria, tapi saya sudah tidak punya istri. Tetap Anda pernah jadi suami, ya, dan Anda tetap selamanya tetap suami. Ya, oke. Nah, ayat ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau kita simpulkan lagi, hai suami-suami, kasihlah istrimu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun istrimu semakin hari semakin keriput, walaupun istrimu semakin hari warna rambutnya berubah-ubah, walaupun istrimu semakin hari uang harganya tambah naik, walaupun setiap bulan skincare-nya tetap habis terus, walaupun setiap bulan Anda harus membayar Shopee Pay, walaupun Anda setiap bangun tidur sudah mendengarkan omelan, walaupun Anda tidak cocok, walaupun sudah body shaming sedikit ya, bertambah, tetap kasihilah dengan segenap hatimu dan lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Para istri dan para suami, ini adalah hal yang mudah atau berat? Sama. Pada saat Tuhan sampaikan firman ini, ya, ini juga Tuhan. Tidak ada yang namanya di sini istri sempurna, tidak ada yang namanya suami sempurna di tempat ini, tidak ada. Tetapi yang kita lakukan, kita bergandengan tangan untuk saling menguatkan. Kita bergandengan tangan untuk memenuhi panggilan Tuhan, yaitu mengasihi istri, mengasihi suami dengan segenap hati, seperti kita mengasihi Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak ada namanya saya katakanlah saya bilang ke Pak Yarmada, saya ini adalah orang yang sangat cinta Tuhan, tetapi saya tidak mengasihi istri. Kosong nyari bunyinya. Nol potol dibelah berkali-kali, sedang nol dipotong berkali-kali, percuma Bapak Ibu. Ayo kita belajar ya, kita belajar Bapak Ibu ya. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak mengasihi suami, kita sudah tidak mengasihi istri dengan segenap hati, minta ampun ya Pak. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ayo kita belajar Bapak Ibu. Di dalam Tuhan
tidak ada namanya keretakan abadi. Contoh, kita hubungan suami istri sudah retak secara manusia, mungkin itu akan abadi terbawa sampai mati. Tetapi firman Tuhan mengatakan, lakukan dengan segenap hatimu, maka keretakan ini akan pulih menjadi sempurna seperti kasih yang mula. Saya berdoa Bapak Ibu supaya kita semakin hari semakin tua, usia pernikahan semakin bertambah, semakin romantis. Ya, seperti yang masih pacaran terus. Padahal amin. Amin. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, oke. Kemudian ayat ke-20, anak-anak, khususnya saat ini siapa di sini yang masih punya orang tua? Anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sama kalau ayat ini dikembalikan lagi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal dengan segenap hatimu, dan taatilah orang tuamu seperti engkau mengasihi Tuhan, dan lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu, untuk kita anak-anak bisa tunduk pada orang tua itu hal yang mudah atau susah? Susah. Lah, supaya itu tidak terjadi, yang kita menjadi orang tua, kembali lagi, istri lakukanlah peran sebagai istri, suami seperti saya lakukanlah peran sebagai suami, sehingga kita bisa berkata kepada anak-anak kita, anak-anakku, taatilah orang tua, taatilah papa dan mama dengan segenap hatimu, dan lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk papa mama, tetapi lakukanlah untuk Tuhan. Tetapi berikanlah kita keteladanan yang baik. Nah, di sini saya tanyakan, siapa di sini yang jomblo? Yang masih jomblo? Banyak. Mulai firman Tuhan ini disampaikan, Anda setuju dengan yang saya katakan tidak? Setuju nggak? Dengan firman Tuhan setuju? Bahwa istri harus tunduk pada suami, bahwa suami harus mengasihi istri. Anda setuju? Setuju. Maka cepat-cepatlah cari istri dan suami. Jangan lama-lama, supaya Anda menggenapi firman Tuhan ini. Ya? Kita? Ya? Ya? Jawab? Ya? Loh, supaya bisa menggenapi firman Tuhan ini kan ya? Yesi, bagaimana? Sudah ada rencana? Belum? Bapak Ibu, Yesi ini sudah berapa hari ini? Sudah 2 hari ya? Di Pasuruan? 1 minggu. 1 minggu ya? Yesi sudah di Pasuruan, sudah bekerja di BCA. Kita doakan supaya Tuhan memberkati. Tuhan pasti memberkati jika Yesi lakukan firman Tuhan ini. Ya, pasti. Walaupun katakanlah masih katakanlah naga, katakanlah dharma bakti, katakanlah kota, apapun tidak peduli. Selama kita lakukan ini, yes, Tuhan akan engkau tinggi, lebih apa yang dapat kau pikirkan. Tidak apa-apa. Aman. Ya, oke. Anak-anak, setuju ya? Taatilah orang tuamu dengan segenap hatimu. Nah, dan lakukanlah itu untuk Tuhan. Kalau kita perdalam lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal dengan segenap hatimu, lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Walaupun papa mamamu masih manusia, walaupun papa mamamu semakin hari semakin tua, walaupun papa mamamu semakin hari semakin cerewet, walaupun papa mamamu semakin hari seperti anak kecil, walaupun papa mamamu semakin hari seperti gak pengertian, tetap lakukan, taati dengan segenap hati. Lakukanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kalau kita lakukan ini, Tuhan akan bawa kita mengatasi hal-hal yang mustahil di dalam hidup kita. Tuhan akan kerjakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Berbahagialah yang sudah tidak punya orang tua. Ayat ini tidak berlaku.
tetapi banyak hal. Ayat 21. Di sini berbicara bapak-bapak, kita tidak berbicara yang terlalu dalam prinsip keimaman, tidak ya. Tidak berbicara kita membahas fathers dan segala macam, tidak. Hai bapak-bapak, bapak-bapak di sini tidak berkata mengenai hanya sosok pria. Bapak-bapak ini adalah berbicara mengenai prinsip keimaman di dalam keluarga. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Walaupun anakmu tidak pengertian, walaupun anakmu menjengkelkan, walaupun anakmu tidak tahu diri, walaupun anakmu tidak bisa diatur, walaupun anakmu sudah tidak tahu, tetapi bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Lakukanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sama Bapak Ibu. Kalau ini terjadi sampai di ayat 21 ini saja, gereja Tuhan, rumah tangga kita, keluarga pasti semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi namanya intimidasi iblis untuk memecahkan keluarga kita. Tidak ada lagi namanya kuasa-kuasa apapun untuk yang menghancurkan keluarga kita. Dan semuanya pasti diberkati Tuhan. Setiap generasi keturunan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ini dia. Fitri, engkau berdoa yang terbaik atau terburuk untuk anak-anakmu? Berdoa untuk terbaik. Lakukanlah sebagai seorang istri, lakukanlah sebagai orang tua. Maka Tuhan akan bukakan pintu langit, dan Tuhan akan patahkan belenggu-belenggu kemustahilan. Kesia punya cita-cita apa? Tidak ada cita-cita dokter? Belum. Apoteker? Karena farmasi ya? Apoteker? Atau punya apotek sendiri? Amin. Kalau Kesia sudah lakukan firman Tuhan ini, Tuhan sanggup berikan engkau apotek sendiri. Oh, tapi nggak mungkin, jangan bilang tidak mungkin. Tugas kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Berikutnya itu urusan Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jangan pernah berbicara yang tidak mungkin. Nah, kemudian di sini ini untuk adalah para pekerja-pekerja, ya, para pencari dolar, para pemburu berlian. Ya, Mas Dika, salah satunya ya, jauh-jauh ke Surabaya untuk memburu dolar, ya, mengejar impian untuk semoga berlian. Tapi yang pertama Mas Dika, jangan senangkan istri dulu, senangkan Tuhan. Cara menyenangkan Tuhan dengan mengasihi istri dan tunduk hormat pada orang tua. Dan jangan menyakiti anak-anak. Ya, oke, kita lihat. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Sama. Kita sebagai pekerja tetap taatilah Tuhan kita dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kak, bosku itu menjengkelkan, tetap dengan segenap hati, kasih dengan segenap hati, lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kecuali Kak, sama bosku aku sudah mulai diajak curang, sudah mulai diajak kong-kali-kong. Kalau sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu tandanya engkau harus berpindah kepada yang lain. Jangan pernah mengorbankan Tuhan demi bos, demi pekerjaan. Selama kita sudah lakukan mulai ayat 18 untuk para istri, ayat 19 untuk suami, ayat 20 untuk anak, ayat 21 untuk bapak-bapak, di 22, kalau kita sudah lakukan ayat 18 sampai 21, Tuhan terlalu sanggup untuk memberkati engkau dengan pekerjaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terlalu sanggup. Dengan cara Tuhan akan bawa kita kepada pekerjaan
yang sangat-sangat menyenangkan. Kalau berat mungkin, karena pekerjaan itu hampir tidak ada yang ringan. Pekerjaan tetap capek, tetapi kau menemukan hadirat Tuhan di pekerjaan. Kau menemukan pimpinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan engkau menerima berkat-berkat dari pekerjaan. Tetapi sebelum kita minta yang ke-22 ini, berkat, lakukanlah mulai 18, 19, 20, 21. Kak Siska masih jadi MUA kan? Masih ya. Dan terus beserta Mas Andre punya rencana yang lainnya? Ya. Tuhan sanggup memberkati engkau dengan 3 digit dalam 1 bulan? Terlalu sanggup. Tetapi pastikan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dipastikan ayat 18 sampai 21 digenapi di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat ya. Walaupun Bapak Ibu sudah semakin tua, tetap boleh semakin romantis. Ya, jangan kalah dengan anak-anak muda. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, oke. Inilah kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Inilah kebenaran firman Tuhan. Jadi dapat kita simpulkan, ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuan akhir hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Tahapan sederhana. Para istri, tunduklah kepada suami dengan segenap hati. Hai suami, kasihlah istrimu dengan segenap hati. Hai anak, taatilah orang tuamu dengan segenap hati. Hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu. Kasih anakmu dengan segenap hati. Hai hamba-hamba, kasihlah tuamu dengan segenap hati. Dan kita lakukan semuanya itu untuk menyenangkan Tuhan. Lakukanlah itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah Bapak Ibu. Ayo, kalau ini kita genapi, saya yakin dan percaya di 2025 akan ada banyak kesaksian di tempat ini. Tuhan baik, keluarga kami dipulihkan, Tuhan baik, pintu berkat mujizat dibuka, Tuhan itu baik, anak kami dapat pekerjaan, usaha anak kami berhasil, apa yang menjadi doa kami berpuluh-puluh tahun diberkati, digenapi Tuhan di tahun depan. Ya, Bapak Ibu. Jadi di tahun depan kita sudah tidak berputar-putar di padang gurun. Di tahun depan di 2025 masanya kita masuk ke tanah Kanaan. Masuk ke tanah Kanaan. Ya Bapak Ibu, ayo kita bergandengan tangan. Kalau ada yang berhasil di tengah-tengah jemaat, dukung terus. Dan kita saling dukung. Semua akan berhasil di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, saya undang untuk para pemain musik tampil ke depan. Hanya dengan kasih-Mu Bapa, dengan kasih-Mu Bapa, jiwa Engkau
Saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan membaca damai perjamuan kudus. Ini adalah tanda bahwa Tuhan kita telah melepaskan pengampunan kepada manusia lewat pengorbanan diri yang naik ke salib, walaupun penuh dengan kesengsaraan, tapi demi melepaskan pengampunan untuk manusia, maka dia pertanyaan sekarang, apa sudah melepaskan pengampunan dengan orang yang lain, supaya sudah layak untuk mendapatkan pertolongan kudus sesuai dengan Tuhan firman Tuhan menjelaskan. Oleh karena itu mari kita sama-sama merenung diri kita sendiri. Dan bertanya dan diri sendiri, sudahkah kita melepaskan pengampun sudah berdoa bapak kami yang kita ada yang sudah kita sampaikan kembali, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dengan mentaati Tuhan. Bapa di surga, firman Tuhan telah begitu jelas mengajar kepada kami bahwa Tuhan datang ke bumi ini untuk melepaskan pengampunan kepada manusia. Kami sering jatuh dalam dosa, hidup dengan kejahatan Tuhan, sehingga Tuhan harus datang menyerahkan dirinya agar dosa-dosa kami Tuhan tanggung di atas kasar. Engkau yang tidak berdosa telah menjadi dosa pada dosa-dosa kami, dan Tuhan telah melepaskan pengampunan di atas salib Kristus. Biarlah kita juga mau, kalau Tuhan sudah melepaskan pengampunan, apakah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan mati perjalanan kudus, satu tanda bahwa sudah menyatakan dirinya untuk kita sekalian, sehingga kita sekalian seharusnya masuk di dalam bidang perhukuman. Tuhan telah menggantinya dan penuh kerelaan melepaskan pengampunan ini supaya kita diselamatkan. Pakai Tuhan para hamba Bapak ini untuk diberkat dalam pelayanan perjamuan kudus ini, dalam pelayanan kami. Tuhan, kami dikuatkan, kami dikuaskan, Roh Kudus berbicara kepada kami, dan kami boleh menerima sukacita. Janji-janji Tuhan yang telah disampaikan kepada kami akan digenapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan terima perjamuan kudus ini dan berasa syukur. Terima kasih Tuhan. Dan nama Yesus kami melakukan pelayanan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan kita bersiap melayani